Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk materi hari ini. Kita akan membahas tentang expert system atau sistem pakar sebagai bagian dari suatu bentuk disebut namanya kecerdasan buatan. Ini sudah kita bahas di pertemuan dalam bentuk video conference di minggu sebelumnya. Ya, hanya mungkin saya review sedikit yang paling depan ya, supaya nanti nyambung dengan materi yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi sistem pakar adalah suatu mesin AI, artificial intelligence ya, yang mampu bekerja seperti seorang ahli di bidang tertentu. Misalnya kita ingin membuat komputer itu seperti ahli servis komputer, atau komputer itu bisa seperti seorang dokter, seperti ahli saham dan lain sebagainya. Bagaimana untuk membuat satu bentuk seperti itu? Nah, algoritma sistem pakar, nah ini kuncinya dalam algoritma sistem pakar. Tentunya kalau menjadi ahli server komputer berarti kalau kita bayangkan seorang dokter dia belajar mungkin 5 tahun 10 tahun untuk menjadi seorang dokter. Servis komputer mungkin dia perlu belajar magang di perusahaan servis ya, yang usaha servis mungkin baru beberapa tahun. Nah, ini artinya dia sebenarnya kan menyerap knowledge atau pengetahuan. Nah, bisa nggak knowledge itu kita masukkan ke komputer sehingga komputer itu nanti bisa punya kemampuan sama seperti seorang ahli servis komputer atau dokter atau yang lainnya ya. Artinya dia diberi pengetahuan ya, dengan kapasitas terus menerus ya. Di sini tentunya berapa pengetahuan yang nanti harus dipunya satu sistem pakar atau expert system itu adalah dibatasi oleh kapasitas memori ya. Kemudian selain pengetahuan apa? Dia juga bisa menarik kesimpulan. Ada bayangkan misalnya seorang ahli servis komputer, dia melihat satu kerusakan, tentunya dia akan melakukan analisa terlebih dahulu. Ya, analisa lebih terdahulu, yang rusak monitornya gambarnya gelap, apakah ada garisnya, apakah ada listriknya, dan sebagainya, sehingga dia bisa menarik kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan kita sebut namanya inferensi di dalam sistem pakar. Nah, ini basis pengetahuannya ya, sudah kita bahas ya. Basis pengetahuannya kita bisa bentuk dalam bentuk if ya, atau basis pengetahuan berbasis kasus ya. Oke, kita lewat saja di sini, skip. Nah, inferensi ini juga kemarin sudah kita bahas. Oke, nah kita lihat sekarang ada namanya reasoning dalam mesin inferensi atau pembentukan suatu alasan, yang disebut alasan ya. Nah, reasoning ini adalah apa? Penggunaan fakta untuk bisa menarik kesimpulan. Nah, itu namanya reasoning. Ya. Nah, reasoning ini terdiri atas ada disebut namanya implikasi atau akibat, aksioma atau fakta, premis atau pernyataan, dan konklusi atau kesimpulan. Nah, sekarang kita lihat ya penggunaan dari implikasi, aksioma, premis, dan konklusi. Implikasi akibat, aksioma fakta, premis pernyataan, konklusi atau kesimpulan. Nah, di sini ada disebut namanya deductive reasoning. Nah, kita menggunakan reasoning deduktif untuk mendeduksi informasi baru dari hubungan logika pada informasi yang telah diketahui. Contoh, implikasi. Ya, implikasi ini apa tadi? Implikasi adalah akibat. Akibat, saya akan basah kuyup jika berdiri di tengah-tengah hujan deras. Ya. Nah, ini kan akibatnya. Kalau Anda berdiri tengah hujan deras, sudah pasti Anda akan basah kuyup. Kemudian aksioma. Nah, aksioma adalah fakta. Faktanya adalah saya berdiri di tengah-tengah hujan deras. Nah, jadi kalau tadi kan implikasinya saya berdiri basah kuyup jika berdiri di tengah hujan deras. Aksiomanya, faktanya adalah saya berdiri di tengah-tengah hujan deras. Berarti konklusinya apa? Nah, karena berdasarkan akibatnya itu implikasinya dan ada fakta Anda berdiri di tengah hujan deras, sudah pasti saya akan basah kuyup ya. Jadi if A adalah true dan if B adalah implikasi, jika A adalah benar ya, benar maksudnya adalah benar bahwa kalau berdiri di tengah hujan deras Anda akan basah kuyup. Bisa nggak basah Pak, kasih pakai hujan ya, berarti kalimatnya diganti ya. Nah, di sini asumsinya adalah tidak menggunakan perangkat apapun ya. Jadi Anda hujan deras, Anda berdiri di hujan deras tersebut. Berarti adalah benar bahwa Anda akan basah. True adalah Anda akan basah kalau berdiri di tengah hujan deras. Dan A adalah akibat dari B ya.
Jadi Anda akan basah, ya. Jika berdiri tengah hujan deras, itu adalah benar. Ya, tidak ada bahwa Anda berdiri tengah hujan deras, Anda jadi tetap kering, ya. Maka adalah B adalah true. Maka kesimpulannya adalah saya akan basah kuyup. Ya. Jadi konklusi ini sebenarnya dia bisa menarik kesimpulan kenapa? Karena dia punya data akibat ini. Jadi kalau kasih fakta seperti ini, dia akan bisa menarik kesimpulan. Nah, kita coba fakta yang lain. Misalnya faktanya apa? Saya basah kuyup. Nah, faktanya begitu. Nah, konklusinya apa? Apakah saya berdiri di tengah hujan deras? Bisa ya, bisa tidak. Kenapa bisa tidak? Ya bisa jadi Anda basah kuyup karena hujan deras, karena Anda kesiram air. Nah, itu ya. Nah, artinya apa? Artinya adalah implikasinya tidak komplit. Ya. Nah, kalau di sini kan implikasinya langsung statementnya adalah saya basah kuyup jika berdiri di tengah hujan deras. Ya. Nah, di sini faktanya saya berdiri di tengah hujan deras. Nah, udah pasti basah. Tapi kalau faktanya saya basah kuyup. Nah, nanti akan muncul pertanyaan berikutnya. Apakah Anda berdiri di tengah hujan deras? Ya, berarti fakta itu adalah betul bahwa Anda akan basah kuyup karena Anda basah kuyup karena berdiri di tengah hujan deras. Ya. Nah, coba kita ambil fakta yang lain apa misalnya ya. Fakta yang lain misalnya Anda sedang berdiri. Nah, udah. Hanya begitu faktanya. Apakah bisa disimpulkan? Nggak bisa disimpulkan. Karena kita tidak tahu Anda berdiri di tengah hujan deras atau tidak. Kalau berdiri di tengah hujan deras, maka kesimpulannya saya basah kuyup. Jika tidak berdiri di tengah hujan deras, ya saya tidak basah kuyup. Tapi si sistem tidak akan bisa menjawab. Jadi artinya dalam fakta ini akan bisa disimpulkan kalau memang reasonnya adalah bisa menemukan kebenaran. Ya. Jadi contoh di sini bahwa ini ada satu kebenaran bahwa saya berdiri di tengah-tengah hujan deras. Nah, ini satu kebenaran. Terus ini juga implikasi kebenaran bahwa saya basah kuyup jika berdiri di tengah hujan deras. Kalau saya katakan saya tidak basah kuyup jika berdiri di tengah-tengah hujan deras, itu adalah berarti implikasinya adalah false atau salah. Nah, ini harus true. Jika A adalah true dan A adalah akibat dari B adalah benar, maka B adalah true. Maka konklusinya akan ini. Nah, ini namanya deductive reasoning. Ya, jadi si implikasi sama aksioma harus betul-betul implikasi bisa menginformasikan betul-betul data itu komplit, aksioma faktanya memang betul-betul bisa disimpulkan. Ya, artinya konklusi itu selalu akan bisa menyimpulkan kalau memang fakta itu betul-betul berkait sama dengan implikasi yang ada. Itu deductive reasoning. Kemudian ada namanya inductive reasoning. Nah, inductive reasoning adalah mengambil kesimpulan umum dari sejumlah fakta khusus. Misalnya, monyet di kebun binatang Ragunan makan pisang. Monyet di kebun raya Bogor makan pisang. Konklusinya semua monyet makan pisang. Nah, ini induktif. Nah, induktif itu berusaha mengambil penjelasan dari hal yang sifatnya umum. Tapi induktif ini sebenarnya bisa sangat lemah. Ya, kenapa? Karena bisa jadi misalnya ini kan monyetnya di kebun binatang Ragunan. Kemudian monyetnya di kebun raya Bogor. Nah, misalnya monyetnya ada di kebun binatang Bandung. Tapi ternyata tidak makan pisang. Makanya apa? Makanya sate. Maka konklusinya adalah tidak bisa dikatakan bahwa semua monyet adalah makan pisang. Ya, karena ternyata ada monyet yang makan sate dan tidak suka pisang. Nah, itu induktif. Jadi induktif ini bisa menjadi sangat lemah. Ya, kalau ada suatu premis ya. Nah, tapi premis itu apa di sini? Pernyataan ya. Satu pernyataan yang dikatakan bahwa membantah dari sebuah statement di atas, maka dia akan langsung batal. Misalnya, Anda tahu kan misalnya angsa warnanya putih. Nah, semua angsa warnanya putih. Berarti Anda langsung kesimpulan bahwa angsa adalah warnanya putih. Taunya Anda melihat angsa berwarna hitam. Nah, berarti statement itu langsung gagal bahwa ternyata tidak semua angsa berwarna putih. Nah, itu inductive reasoning itu, jadi ini bisa digunakan kalau sifatnya sangat terbatas. Ya, berbeda dari deduktif. Deduktif ini dia datanya cukup komplit sehingga pada kesimpulannya bisa relatif lebih betul. Tapi kalau induktif ini harus kita batasi. Area umumnya itu nggak bisa umum ke semua hal. Ya, ini namanya inductive reasoning. Kemudian ada abductive reasoning. Nah, ini ada deduksi yang menunjukkan inferensi plausible. Plausible berarti bahwa konklusi mungkin bisa mengikuti informasi tersedia tetapi juga bisa salah. Contoh, tanah menjadi basah jika terjadi hujan. Nah, aksiomanya tanah menjadi basah. Implikasikan akibat. Aksioma adalah faktanya, tanah menjadi basah. Konklusinya apa? Nah, konklusinya nggak bisa mengatakan bahwa terjadi hujan. Konklusinya adalah akan muncul pertanyaan, apakah terjadi hujan? Nah, itu ya.
Jika B adalah true dan A adalah akibat dari B adalah benar, maka A adalah benar. Nah, ini apakah A adalah benar? Nah, ini maksudnya bentuk pertanyaan ya. Jika B adalah true and A adalah akibat dari B adalah true, maka then A is a true. Nah, apakah A adalah benar? Ya, nah ini namanya abductive reasoning. Jadi konklusinya akan memunculkan satu pernyataan baru. Itu namanya abductive reasoning. Ya, karena kenapa? Karena akibatnya tidak clear. Tidak clear itu maksudnya tidak apa ya? Tidak jelas gitu ya. Karena tanah jadi basah, terjadi hujan. Bisa jadi tanah itu basah karena disiram air, atau tanah itu basah ada mobil tangki tumpah misalnya. Ya, itu kan bisa segala hal. Ya. Sehingga faktanya nggak bisa tanah jadi basah. Kalau faktanya misalnya jika terjadi hujan apa? Nah, jawabannya apa? Tanah basah. Nah, itu bisa lebih benar gitu ya. Karena kalau terjadi hujan sudah pasti akan basah. Oke, kemudian nah ini ya, nah itu namanya bentuk reasoning. Nah, Anda dalam membangun satu kronologi pakar, pastikan sebenarnya bentuk kalau selalu usahakan terbentuk dalam bentuk deduktif reasoning, ya. Boleh juga induktif, tapi pastikan batasi betul-betul, ya. Hindarkan yang model abduktif dalam Anda mendesain satu knowledge. Ya, karena induktif itu menimbulkan pertanyaan baru. Kalau induktif ini sangat terbatas, ya. Ada mendesain knowledge sangat terbatas dia untuk generalisasinya harus dibatasi betul. Ya. Kalau deduktif ini relatif lebih komplit, tapi memang mendesain deduktif bukan hal yang komplit, hal yang mudah ya, karena dia harus betul-betul fakta itu betul-betul true. Oke, nah sekarang kita lihat ya bagaimana metode untuk menarikkan kesimpulan. Ini kan tadi membentuk satu reasoning. Sekarang bagaimana membentuk suatu kesimpulan ya, inferensi. Ada dua pendekatan yang bisa digunakan dalam studi pakar, yaitu forward chaining dan backward chaining. Ya, nah, forward chaining ini kita lihat apa? Forward chaining adalah bergerak dari initial state menuju goal. Initial state itu apa? Initial state itu kondisi awal. Kondisi awal mau jadi tujuan ya. Nah, forward chaining jika premis atau close ya, fakta ya, tadi kan premis ya, tadi kita udah bahas apa premis. Nah, premis ini ya faktanya ya, pernyataannya ya, aksioma fakta ya, jadi pernyataannya ya. Jika pernyataannya itu adalah sama dengan situasi, maka proses untuk mencoba mengambil konklusi ya. Jadi ini sebenarnya kalau forward chaining modelnya adalah dia berusaha mengumpulkan fakta-fakta yang true, yang benar. Dari fakta-fakta yang ada akan bisa membentukkan suatu tujuan ya. Itu forward chaining. Nah, kalau backward chaining terbalikannya. Backward chaining ini adalah tujuannya diketahui, nah, kemudian kira-kira fakta-fakta apa sehingga nanti kondisi awal juga bisa dihubungkan. Nah, ini sebenarnya backward chaining dan forward chaining itu kan begini. Kalau Anda menarik kesimpulan, sebenarnya Anda sendiri juga sebenarnya sudah punya semacam asumsi dari kesimpulan itu apa. Hanya bagaimana dari kondisi awal Anda bisa menarik kesimpulan itu dengan terkait antara kesimpulan sama suatu bentuk data-data yang ada. Nah, apa yang bisa menghubungkan? Nah, ini sebenarnya kita berbicara bagaimana menghubungkan dari kondisi awal menuju goal. Ya, nah, apa kira-kira di sini bisa melihat? Nah, kalau dia melihatnya dari kondisi awal ke goal, kalau backward melihatnya dari goal ke kondisi awal. Jadi membentukkan fakta di sini. Kalau ini adalah membentukkan di sini, ya, ini fakta-fakta yang bulat-bulat ini kita sebut node-node ini, ya, untuk bisa mengaitkan antara kondisi initial state dan kondisi goal. Nah, tapi melihatnya dari initial state kalau forward chaining. Tapi kalau backward chaining melihatnya dari tujuan dulu, nah, baru ke kondisi awal. Ya. Nah, jadi kalau backward chaining modelnya adalah induktif. Nah, backward chaining modelnya induktif. Ya, jadi tadi seperti katakan induktif ya kesimpulan, tapi kita harus betul-betul dibatasi. Mundur ke belakang dari goal bergerak ke keadaan awal. Diagnosa disebabkan oleh apa? Apa yang menjadi penyebabnya? Ya. Jadi modelnya diagnosa. Jadi bayangkan kalau BPJD itu seperti seorang dokter, fakta-fakta dikumpul, ya apa, didiagnosa, ya fakta-faktanya apa, ya, terus kita lihat apa yang disebabkan oleh apa yang menjadi penyebab. Forward chaining model deduktif, maju ke depan, ke awal menuju tujuan, apa akibatnya, mengakibatkan apa. Nah, kalau forward chaining lihat kepada akibatnya apa, disebabkan. Nah, jadi kalau backward ini disebabkan, kata kuncinya disebabkan.
Kalau forward, kata kuncinya mengakibatkan. Oke, sekarang kita lihat nih, backward atau forward ya, di contoh satu. Anda ingin terbang dari Denver ke Tokyo. Tidak ada penerbangan langsung antara kedua kota tersebut, jadi Anda harus menemukan connecting flight dari Denver yang berakhir di Tokyo. Ya, ini kan sebenarnya Anda sudah jelas ya, Anda mau terbang dari Denver ke Tokyo. Sebenarnya jadi goalnya kan di situ. Yang jadi masalah adalah tidak ada penerbangan langsung. Ya, kalau ada penerbangan langsung kan langsung aja pilih pesawat ya. Sehingga apa? Anda harus mencari hubungan antara Denver ke Tokyo. Nah, ini artinya apa? Ini Anda sudah tahu tujuannya. Tujuannya sudah tahu di sini kan? Tujuannya sudah tahu. Nah, kemudian karena nggak benar langsung, Anda mencari koneksi, oh naik pesawat A, pesawat B, Garuda dulu misalnya, terus Singapore Airlines, terus Japan Airlines dan sebagainya, nanti akan bisa berakhir di Tokyo. Nah, ini ya contoh satu adalah model backward, karena Anda sudah tahu tujuannya. Nah, kemudian contoh dua, mobil Anda mogok dan Anda ini mencari tahu mengapa mobil tersebut mogok. Nah, di sini kan apa? Anda sebenarnya kondisinya Anda tidak tahu. Kalau ini kan tujuannya udah jelas nih, Anda mau kemana. Tapi ini kondisi awalnya, aduh, tiba-tiba mobilnya mogok nih. Nah, bisa tahu mengapa mobil tersebut mogok, sehingga Anda bisa menemukan, oh mogoknya karena apa. Nah, ini adalah model forward. Ya, contoh dua. Ya. Nah, ya, backward atau forward di sini ya. Nah, kita lihat di sini. If the car overheats, ya, jika mobil itu panas, then the car will stall, ya, maka mobilnya akan stall. Ya, stall itu artinya jadi mati gitu ya. Kalau mesinnya kepanasan, jika the car stall, if the car stall, ya, if the car stall, then it will cost me money and I will be late getting home. Jika mobilnya rusak, maka saya harus mengeluarkan uang dan saya akan terlambat tiba di rumah. Nah, ini kalau ini kan Anda lihat secara brutal ya. Secara brutal ya, ada data-data kondisi awal mobilnya panas, mobilnya jadi rusak ya karena panas. Kalau mobilnya rusak, maka saya harus keluarkan uang untuk perbaiki mobil dan saya akan terlambat tiba di rumah. Nah, ini jelas model forward ya, forward sharing ya. Ya, artinya di sini terkumpul ya itu ya apa namanya fakta-faktanya ya. Sehingga saya harus keluarkan uang dan terlambat tiba di rumah. If the car is stalled and the battery is weak, then not enough current will reach the starter. Ya. Jika mobilnya kondisinya baik tapi baterainya lemah, maka tidak akan cukup kuat arus untuk membuat starternya bisa hidup. Jika tidak cukup arus, if not enough current reach the starter, then the car will not start. Ya, jika tidak cukup arus untuk menggerakkan mobil, maka mobilnya tidak bisa dihidupkan. Nah, ini kalau di sini kan tujuannya adalah menghidupkan mesin, ya, menghidupkan mesin, ya. Tapi kondisinya di sini adalah mesin tidak bisa hidup, ya. Terus di sini faktor-faktornya ada. Nah, ini model-model dari forward sharing,